Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2017. Trauma terbesar. Begitu berita bahwa perusahaan Kalapani akan datang ke Neslandia untuk mencari kerjasama, seluruh lingkaran wilayah Neslandia bergolak. Semua konsorsium kaya yang tersembunyi ingin bekerja sama dengan perusahaan Kalapani. Bahkan menjalin hubungan saja sudah cukup. Tidak ada yang menyangka keempat anak tidak berguna dengan reputasi buruk di lingkaran itu akan bekerja sama dengan perusahaan Kalapani. Ini membuat lingkaran atas Neslandia bergolak. Kenapa harus mereka? Baik dari kekuatan maupun latar belakang. Keluarga dari empat tuan muda hanya bisa dianggap sebagai kelas menengah. Hanya relatif terkenal. Dari segi keterampilan dan kemampuan, keempat tuan muda ini diakui sebagai yang terburuk di lingkarannya. Setiap hari hanya bisa menggaet selebriti internet, memamerkan kekayaan dan sebagainya. Tapi perusahaan Kalapani ingin bekerja sama dengan mereka. Segera Presiden Eksekutif perusahaan Kalapani akan datang langsung ke Neslandia, dan akan disambut oleh keempat orang ini. Semua orang hanya bisa menonton, iri dan benci. Kali ini, klan di belakang keempat tuan muda itu sangat bangga. Karena karakter empat tuan muda ini terkenal. Orang tua dari empat tuan muda ini menjadi kontroversial di lingkaran tersebut. Sering ditertawakan karena empat tuan muda ini bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Tapi kali ini empat tuan muda bisa bekerja sama dengan perusahaan Kalapani, yang setara dengan membalikkan kemenangan. Memutar balik semua ulasan tentang mereka. Dengan bekerja sama dengan perusahaan Kalapani saja sudah cukup untuk membuat empat tuan muda masuk dalam daftar kejayaan klan keluarga. Seketika, para orang tua dari empat tuan muda ini memuji mereka. Memberikan semua otoritas klan keluarga untuk menyambut perwakilan Kalapani dan masalah kerjasama. Mengapa Kalapani memilih empat orang ini? Sebenarnya, ini adalah rencana Richard. Menurut Richard, kelayakan rencana ini masih sangat tinggi. Lagi pula, mata seluruh dunia masih tertuju pada senjata super dan pesilat super. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang memperhatikan kekuasaan dan kekayaan sekuler. Terutama berita batu matahari yang belum tersebar sama sekali. Ditambah orang usil seperti Nathan Clark telah meninggal. Tidak ada yang akan memedulikan masalah ini sama sekali. Tidak ada yang akan membahasnya. Pada saat mereka sadar semua sudah terlambat. Saat itu terjadi, area penambangan tersebut sudah berada di tangan perusahaan Kalapani. Semua orang hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Mengapa keempat orang ini dipilih? Karena mudah dikendalikan. Dibandingkan dengan orang lain, empat tuan muda ini lebih mudah dikendalikan. Tidak akan ada yang curiga kepada mereka. Dengan begitu, rencana mereka akan lebih mudah untuk berhasil dilaksanakan. Keesokan harinya, jalur VIP Bandara Internasional Gandala. Puluhan Rolls-Royce sudah menunggu. Empat tuan muda yang dipimpin oleh Tuan Muda Dumont secara khusus datang untuk menerima perwakilan perusahaan Kalapani. Mereka adalah Presiden Eksekutif Lexi dan Tuan Muda Gimson. Gimson dipukuli secara brutal sampai sekarat oleh Nathan Clark saat itu. Kehilangan semua giginya. Sekarang Gimson memakai gigi palsu dan tubuhnya baru saja pulih. Dia berani datang ke Neslandia dengan angkuh. Karena Nathan Clark sudah meninggal. Siapa yang berani menyentuhnya? Bukankah itu cari mati? Begitu teringat Nathan Clark, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergidik. Itu adalah ketakutan yang mengakar. Meskipun dia tahu bahwa Nathan Clark sudah mati. Tapi ketika menginjak tanah Neslandia dia sebenarnya ketakutan. Seolah-olah Nathan Clark mengawasinya dari suatu tempat. Jiwanya yang mati tidak akan lenyap dan akan selalu menjaga Neslandia. Persetan. Dia sudah mati. Apa yang aku takutkan? Gimson mengutuk secara diam-diam. Meski begitu, kali ini dia datang ke Neslandia dengan membawa banyak master. Secara khusus dia meminta empat manusia berkekuatan super dari laboratorium para dewa untuk melindungi keselamatannya. Dia benar-benar takut dipukuli karena Nathan Clark. Bahkan jika Nathan Clark sudah mati, traumanya masih ada. Setelah turun dari pesawat, Gimson melihat sekeliling terlebih dahulu. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dia lihat. Mungkin dia sedang mencari Nathan Clark. Gimson, tidak perlu curiga. Nathan Clark sudah mati. Apa yang kamu takutkan? Lexi tidak tahan dan berkata.
Bab 2018. Hidup dalam ketakutan akan Nathan Clark. Gimson mengelak. Aku tidak takut. Mengapa aku harus takut? Jangankan Nathan Clark yang sudah mati. Jika dia belum mati pun, aku tidak takut. Waktu itu aku belum mempersiapkan segalanya. Kali ini coba dia datang lagi. Lihat bagaimana aku akan membunuhnya. Lexi tersenyum. Baguslah jika kamu tidak takut. Kupikir kamu hidup dalam ketakutan akan Nathan Clark. Paman Lexi harus tahu. Waktu itu akulah yang memberitahu Tuan Richard kabar keberadaan Nathan Clark di Tanjung Emas. Jadi aku juga berjasa atas pembunuhan Nathan Clark. Ya, kita semua tahu. Selama berbincang, semua orang sudah sampai di pintu keluar jalur VIP. 4 tuan muda di luar telah memimpin tim untuk menyambut mereka. Selamat datang Tuan Lexi. Selamat datang Tuan Gimson. Begitu Tuan Muda Dumont dan Tuan Muda Weber melihat beberapa orang keluar, mereka langsung menyapa mereka. Kita bicarakan setelah sampai, kata Lexi. Segera, mobil-mobil berangkat, membawa Lexi, Gimson, dan yang lain ke hotel tempat mereka menginap. Ini adalah hotel termewah di antara hotel kelas atas milik klan keluarga Tuan Muda Dumont. Selama beberapa hari tidak dibuka untuk umum. Secara khusus digunakan untuk menerima perusahaan Kalapani. Begitu perwakilan perusahaan Kalapani datang, sudah banyak orang memperhatikan. Mereka sangat iri pada 4 tuan muda. Mereka juga ingin menjadi tuan rumah perusahaan Kalapani. Sesampai di hotel, Lexi segera mengumpulkan semua orang dan mulai berdiskusi. Perintah Richard kepadanya adalah laksanakan secepat mungkin. Jangan sampai ada yang menyadari. Selanjutnya, perusahaan Kalapani akan bekerja sama dengan kalian. Kami akan memberikan semua dukungan teknis. Tetapi bahan mentah, termasuk area sumber daya alam, kalian yang tangani. Dalam proposal telah jelas dijabarkan. Kalian bisa melihatnya sendiri. Sikap Lexi yang tegas langsung berbicara kerja sama saat bertemu. Tuan Muda Dumont dan Tuan Muda lainnya menerima sebuah proposal. Meskipun mereka sendiri mungkin tidak memahaminya. Tapi klan keluarga mereka masing-masing telah mengirimkan ahli untuk menemani dan membantu mereka menyelesaikan kerjasama. Kontrak diserahkan kepada mereka. Setelah menghabiskan sedikit waktu, asisten dari 4 tuan muda selesai membaca proposal tersebut dan mengangguk. Mengatakan bahwa tidak ada masalah. Apalagi keuntungan dan syarat yang diberikan Kalapani Group benar-benar di luar dugaan mereka. Kalapani Group pada dasarnya mendapat untung sangat sedikit. Tetapi semua asisten ini adalah para ahli. Mereka tahu bahwa ke depannya masih ada syarat lain. Tapi kami memiliki syarat tambahan. Memang wilayah penambangan ini pada dasarnya dibangun oleh kalian. Namun semuanya harus menjadi milik perusahaan Kalapani. Kami dapat menyediakan dana awal. Lexi mengatakan syaratnya. Artinya sangat sederhana. Mereka memberikan dukungan teknis. Namun area sumber daya alam harus menjadi milik perusahaan Kalapani. Mendengar ini, keempat tuan muda dan para pengikutnya tersenyum. Kondisi ini baru benar. Jika perusahaan Kalapani memberikan keuntungan begitu saja, itu akan membuat semua orang berpikir bahwa mereka bermasalah dan ada konspirasi. Sekarang mereka membutuhkan area sumber daya alam baru. Barulah terdengar seperti mereka. Tapi bagi keempat tuan muda dan keluarganya, ini hanyalah hal sepele. Mereka sendiri hanya ingin bekerja sama dengan perusahaan Kalapani. Untung atau tidak menjadi masalah sama sekali. Bahkan merugi pun tidak akan dipermasalahkan. Alasan utamanya agar bisa memanjat pohon besar perusahaan Kalapani. Apapun itu tidak masalah. Terlebih lagi, mereka masih bisa menghasilkan banyak uang dan dapat meningkatkan kekuatan keluarga. Mengapa tidak melakukannya, Tuan Lexi? Jangan khawatir. Aku sudah melakukan panggilan untuk area sumber daya alam yang diminta oleh perusahaan Kalapani. Beri aku waktu 1 hari. Aku akan membeli semua area dan mengubah namanya atas perusahaan Kalapani. Kata Tuan Muda Dumont. Tuan Muda Weber dan yang lain segera menjawab. Ya, mungkin sulit bagi kami mengurus hal lain. Tapi untuk hal ini terlalu sederhana. Dalam 1 hari pasti akan selesai. Sekarang keluarga 4 tuan muda mendukung sepenuhnya. Dana dapat ditransfer sesuka hati. Membeli beberapa area sumber daya alam bukanlah masalah.
Beberapa area yang memiliki sumber daya alam ini mengandung batu matahari. Laboratorium para dewa telah memeriksa sebelumnya. Bersambung.